Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini kita akan membahas tentang PPK. Kebetulan di sebelah saya ada rekan saya. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya dengan Letnan Farizal, dengan saya Leda CKM Dr. Ahmad Hidayat. Untuk keseharian saya di Bernas di Siliwangi, di Denkesatnya terutama. Oke. Jadi untuk Dr. Dayat ini sendiri, dia adalah teman satu letting saya. Jadi selama di SPAPK kami sama-sama mengikuti pendidikan di Lembah Tidar selama 7 bulan. Kemudian nanti ada sarcap juga. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Dr. Dayat. Mungkin kemarin gimana ini ya, untuk pendaftarnya di mana kemarin pendaftaran? Untuk terkait pendaftaran, pada awal mulanya kan ada beberapa ini tempat. Bisa di Lantamal, Manut, terus juga bisa kita daftar di Ajen. Kemarin daftar di mana? Kalau dengan kami dulu kami daftar di ini di Lantamal Ya, di angkatan lautnya. Di angkatan lautnya itu dulu di Padang. Jadi di Padang, maksudnya di ini. Sebenarnya kan ada Kodam 1. Kodam 1 kan itu ada juga di Medan, ada juga di Lantamal, ada juga di ini Lanut Rusmin Nurjadin yang buat ini kan orang dari Riau, dari sana juga bisa. Kalau kami kebetulan di ini Letnan Rizal, kami di Lantamalnya. Jadi walaupun sekarang kan dinasnya kan di Angkatan Darat kan. Siap. Nah, tetapi pendaftarannya bisa di Angkatan Laut juga kan. Jadi tempat pendaftaran itu walaupun kita di Angkatan Laut atau di Angkatan Udara, kita mau ngambil Angkatan Darat bisa. Nah, jadi nggak ada pengaruhnya kan kalau untuk pendaftaran. Nanti untuk penentuan matra itu kan pada saat seleksi nanti ya. Pada saat seleksi. Betul. Pada saat. Kalau kemarin itu kami ditanya pada saat kita sudah seleksi di tingkat pusat di Rindam Jaya kemarin seleksinya. Ditanyain nanti ada perwakilan dari tiap-tiap matra, ada matra Angkatan Darat, matra Angkatan Laut, matra Angkatan Udara yang bertanya ke kita, kalian masuk mau minat kemana? Terus kita disuruh ngisi angket juga mau condong ke mana? Walaupun nanti untuk penentuannya tetap dari pusat juga, nanti dari Mabes TNI yang menentukannya. Menentukan. Sebelumnya pendaftaran kami waktu itu kami kebetulan ini Dr. Rizal ada yang lucu di sini. Jadi kami betul ngisi angketnya, ngisinya Angkatan Laut. Angkatan Laut. Berapa persen kan dulu ada persenan tuh. Ada persen. Jadi ada tiga pilihan, matra darat, matra laut, sama matra AD-nya. Berapa persen? Kebetulan yang paling besar, misi paling besar itu Angkatan Laut. Cuma dari hasil psikologisnya dan hasil ini psikotesnya, jadi kami pas pewawancara disarankan untuk ke Angkatan Darat. Tiba-tiba pas pengumuman, kok tiba-tiba di Angkatan Darat? Padahal kan awalnya siapa tahu bisa Angkatan Laut maksudnya. Ternyata di Angkatan Darat. Itulah perbedaan ini kan, kita tidak bisa nilai sendiri psikologis kita kan. Jadi intinya sih ya emang kita ada pilihan ya. Pilihan mau milih di mana. Nanti untuk penempatan di matra mana itu tergantung dari Mabes TNI dan mungkin dari psikotes kita juga. Psikotesnya juga. Yang 3 matra tadi. 3 matra. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai tentang tempat pendaftaran ya, sama untuk penentuan matra. Kemudian sebelum untuk mengikuti tes itu apa yang perlu dipersiapkan kira-kira sebelum mengikuti tes? Sebelum tes ya. Kalau dari kami dulu sebelum tes itu udah jauh-jauh hari, kira-kira posisinya udah minimal aja, minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum seleksi itu minimal banget. Cuma kalau seandainya udah mepet ini kan kita mau buka lagi nih yang PPK sekarang. Terus nanti ya 3 bulan kan harus bisa ini, harus berlari segala macam. Sebelumnya kami siapkan itu lari dulu aja. Lari itu dulu ya pertama diatur dulu interval segala macam lah kan. Jadi ini ketahanan dulu kami. Ketahanan. Dulu lari itu pas zaman tinggal di Padang, lari dari di bawah. Kami di ini dekat Unan, dekat Unan dulu jadi dekat Unan. Jadi kan ada pendakian, jadi setiap hari lari terus setelah subuh lari terus bolak-balik gitu kan. Itu nama uji ketahanan dulu. Nanti kalau sudah orangnya udah siap uji ketahanan 30 menit, baru nanti itu lari di ini lapangan. Di stadion. Setelah lari nanti kan ada juga yang tes-tes yang lain, ada pull up, nanti ada sit up sama
sit up sama ini ya. Sataran, Push up, sataran, push up. terus ada juga lunges sudah nggak ada ya? Lunges kemarin ada kemarin lunges. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Nah, soalnya kan itu kan tergantung kebijakan ya untuk lunges ya. Tapi biasanya kalau ada lari, pull up, sit up, push up, sama sataran itu pasti. Oh, ya. Sama satu lagi renang ya. Renang ya. Kalau untuk renang dari Pak PK itu dulu berapa meter? 25 meter. Cuma sekarang nggak tahu bisa jadi 50 juga kan sekarang. Ya. Karena kebijakan itu tergantung dari Bapak ini Panglima TNI. Karena ini kan Pak PK kan dari Mabes TNI. Mabes TNI. Otomatis kebijakan dari Panglima TNI. Bapak Panglima. Terus untuk ini terkait renang itu boleh gaya dada sama gaya bebas. Untuk bedanya? Kalau bedanya di sini izin kalau bedanya gaya dada tuh lebih nilainya lebih porsi nilainya lebih besar ya. Walaupun nanti ini detikannya kalau sampai detikan gaya bebas lebih cepat, sedangkan gaya dada dia tidak maksimal, lebih baik memilih dari awal gaya bebas saja. Yang penting lulus sampai yang penting sampai 25 meter itu ya. 5 meter, terus ini waktunya tidak lebih dari 2 menit lah. Itu terlalu lama kan. Ya selain persiapan tadi ada lagi namanya persiapan administrasi. Untuk administrasi itu biasanya apa aja yang disiapkan? Kalau kemarin yang kita perlu persiapkan untuk administrasi itu ada beberapa berkas ya yang lumayan agak banyak lah ya. Dan itu masing-masing ada yang perlu dilegalisir, ada yang tidak. Misalnya contohnya salah satu yang penting itu BPJS, kartu BPJS. Tadi kan ada pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan saya belum ada BPJS apakah bisa mendaftar? Tentu tidak bisa karena persyaratan utamanya harus ada kartu BPJS. Bagaimana kalau belum ada? Ya harus didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu persiapkan juga ijazah. Ijazah dulu kita siapkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kalau misalnya yang profesi kita siapkan juga. Oke, selain ini kita siapkan ijazah dan legalisirnya, kita siapkan juga SKCK. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian yang mana ini menyatakan bahwa kita ini tidak memiliki catatan kriminal apapun. Kemudian setelah itu kita persiapkan juga SKBD. SKBD itu singkatan dari surat keterangan bersih diri. Ini lumayan butuh waktu untuk membuat SKBD ini karena prosesnya itu bertahap ya, mulai dari RT, RW, kemudian ke Koramil sampai terakhir di Kodim. Dari Kodim nanti kita akan diberikan surat SKBD beserta legalisirnya. Kemudian setelah itu ada juga belangko-belangko yang perlu kita isi. Belangko ini kan sudah disiapkan di website. Bisa kalian cek di websitenya Rekrutmen TNI. Nanti isi, pastikan data yang kalian isi itu sudah benar. Nanti untuk masalah rangkapnya bisa kalian tanyakan ke tempat pendaftaran terdekat. Bisa di Ajendam, di Lanal ataupun di Lanut. Nah, tetapi kalau saya dulu karena takutnya kurang ya, lebih daripada kurang, saya siapkan sekitar 10 rangkap itu satu berkasnya ya. Jadi kalau misalnya seandainya suatu waktu dibutuhkan berkas lagi daripada kurang ya bisa ngambil dari situ kan, untuk terutama berkas yang legalisir ya. Nah selain tadi itu ada lagi namanya tes mental ideologi. Mental ideologi itu ada beberapa poin-poin nanti disampaikan oleh Ferizal apa aja biasanya. Jadi kalau untuk tes mental ideologi kan sesuai dengan namanya kan, ada mental dan ideologi. Jadi itu untuk mengetes mental kita sesuai nggak dengan kebutuhan prajurit. Kemudian ideologinya sesuai nggak dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian nanti di tes mental ideologi ini akan ditanyakan apakah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan separatisme atau pemberontakan, gerakan-gerakan ekstremisme, PKI dan lain sebagainya. Nanti kalian ini harus persiapkan dulu ya untuk menjawabnya, karena nanti kan mungkin karena ini wawancara dan tertulis juga. Nah di wawancara mungkin kalian kalau grogi kan nanti salah jawab juga kan. Ya, harus inilah. Ya harus persiapan juga sih, persiapan. Harus hafalkan tentang Undang-Undang Dasar 45 dan tentang Pancasila. Harus tahu tentang makna-maknanya. Sama gerakan 330 SPKI. Gerakan 330 SPKI itu juga dipelajarin juga sejarahnya. Oke, kita jawab kolom komentar yang ada di channel saya. Jadi pertanyaannya, untuk akreditasi, apakah akreditasi C itu bisa mendaftar atau tidak ya?
Untuk akreditasi dulu pas kami daftar itu memang persyaratannya akreditasi dulu minimal B itu tahun 2021. Nah itu syaratnya akreditasi minimal B dan ini untuk prodi juga B. Karena kalau seandainya C atau D itu bisa langsung dia nanti digagal di secara administrasi ya. Karena beliau belum memenuhi syarat secara inilah untuk jurusannya tadi kan administrasinya. Terus kalau untuk KTP bagaimana itu? Kalau KTP untuk ini pendaftaran. Jadi untuk KTP kebetulan juga ini Rizal. Dulu tuh mau daftar di ini di Agenda 4 di Penegoro. Pas daftar di sana dari pihak yang ini agendanya menyampaikan kepada kami di sana tuh syaratnya ini harus domisili dulu. Kebetulan nggak domisili Semarang kan. Jadi kami terpaksa pulang lagi ke ini Sumbar, Sumatera Baratnya. Jadi di sana ngurus lagi itu karena KTP kami di sana. Akhirnya kami daftar di Lantamalnya. Jadi secara ini kalau kecuali udah domisili nanti baru bisa di sana daftarnya. Kalau belum domisili di sana kemungkinan administrasi juga gugur nanti mau ditolak. Jadi kita lebih baik kita siapkan dari awal. Jadi intinya sih kalau misalnya kalian andai kata KTP-nya KTP Semarang ya, tapi kalian sekarang lagi tinggal di daerah Bandung. Nah, mungkin bisa kalian datangi dulu tempat pendaftaran di Bandung ini ya, di Agenda 3 Siliwangi bisa ditanyakan dulu kira-kira bisa nggak daftar. Nah, kalau misalnya emang disarankan tetap ke Semarang karena KTP-nya Semarang ya berarti balik ke Semarang dulu. Kecuali domisili tadi kan. Nah, sudah ada surat domisili. Keterangan domisili itu kan itu buat inilah beliau emang menetap di sini dengan alasan apa tadi kan. Jadi intinya sih kalau saran saya jangan malu bertanya sih ke mana tempat pendaftaran terdekat, bisa di Agenda, Lantamal atau di Lanut ya, yang terdekat ya. Tanyakan dulu seputar permasalahan kalian, nanti bakal dijawab sama panitia di sana. Betul. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah mata minus bisa mendaftar PPK atau tidak? Bagaimana jawabannya kira-kira? Untuk mata minus sendiri, dulu diizinkan mendaftar. Jadi untuk kategori mata minus itu tergantung minusnya dulu. Dia minusnya berapa? 3, 4, 5 dan itu pun juga bukan mata minus doang. Jadi ada yang plus atau silindris berapa. Nanti di sana dia tuh boleh mendaftar diizinkan secara administrasi mungkin lolos ya. Cuma secara rikas atau pemeriksaan kesehatan nanti itu bisa mengurangi poinnya. Nanti dia masuk kategori status 1, 2, 3 dan 4. Di sana nanti kalau sebelumnya kalau seandainya khawatir dari pihak ini calon, silakan terlebih dahulu memeriksakan dirinya untuk matanya ke spesialis mata. Atau boleh di inilah RST atau rumah sakit tentara, militer atau mungkin rumah sakit yang kedinasan boleh. Di sana nanti akan diterangkan atau dijelaskan sama spesialis matanya sendiri nanti berapa minusnya. Oh ini apodilasik dulu atau bagaimana, nanti kan bisa disarankan oleh dokter yang berwenang gitu. Nah, selain mata minus tadi itu ada namanya pertanyaan buta warna ya. Buta warna itu apakah lolos tes atau tidak? Itu bagaimana aja kalau buta warna? Jadi kalau untuk buta warna ini, buta warna ya, baik buta warna parsial maupun buta warna total itu dipastikan tidak bisa lulus. Karena syarat untuk mendaftar tentara itu harus bebas dari buta warna. Jadi kalau seandainya kalian memiliki kelainan buta warna, mohon maaf, untuk mendaftarnya kemungkinan pemeriksaan kesehatan pastikan bakal gugur atau tidak bakal lanjut ke tahap berikutnya. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian memiliki kelainan buta warna. Kalian mungkin bisa mendaftar di tempat lain yang tidak mensyaratkan untuk tes buta warna. Ini ada pertanyaan berikutnya di kolom komentar. Jadi dia ini pernah ada riwayat operasi kelingking dan sekarang masih terpasang pen di dalam kelingkingnya itu. Itu bagaimana? Apakah bisa mendaftar atau tidak ya? Mendaftar mungkin dipersilahkan ya, karena itu hak dari calon. Cuma dari sini itu nanti di request atau mungkin kita penilaian itu lihat dulu penilaian secara fisik atau nanti dari ronsennya apakah dia ini mempengaruhi nanti pas pada pelaksanaan garjas atau pelaksanaan kesadaran jasmaninya tadi. Nah, kan kita nanti
Garces itu kan menggunakan tangan juga nanti kan. Ada yang pull up, ada yang sit up, push up. Nah, di sana itu nanti apa berpengaruh nanti. Karena dia posisi masih masang pen. Kalau secara ini recast itu pasti berpengaruh ke penilaiannya. Penilaian recastnya. Untuk kategorinya nanti dokter di sana ada ortopedi nanti jalani penilaiannya, atau dokter bedah nanti di sana kan ortopedi. Itu termasuk kategori recast 1, 2, 3, dan 4. Di sana nanti adanya pengurangan nilai. Wewenang dari ini tim penguji. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi dia ini kan udah lulus dari sarjana ya. Nah, tetapi di brosur untuk penerimaan PPK itu tidak ada jurusannya. Itu apakah bisa mendaftar atau tidak ya? Untuk teman-teman yang sudah lulus dari kuliah atau dari sarjananya sendiri, jika dari brosurnya emang tidak ada jurusannya, lebih alangkah baiknya ini tanya ke agen terdekat. Cuma saran kami biasanya kalau emang tidak ada itu tidak bisa mendaftar gitu. Kenapa? Karena itu sudah ini jadi Mabes TNI atau istilahnya inilah Angkatan ini darat, laut, dan udara itu sudah mempersiapkan mana yang jurusan yang kekurangan atau mungkin dibutuhkan pada saat itu. Makanya mereka memunculkan jurusan-jurusan yang bakal didaftar gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada jurusannya, ya lebih baik nggak usah daftar ya. Nggak usah daftar dulu, mungkin tahun depan ada dibuka ya. Jadi jangan berkecil hati dulu, atau mungkin di instansi lain masih dibutuhkan, beliau rezekinya di tempat lain. Oke. Terus untuk pesan dan kesan untuk teman-teman yang mau mendaftar, ada nggak kira-kira? Mungkin dari pribadi, kalau untuk pesan kesan teman-teman atau calon yang mau mendaftar di lingkup militer terutama ya, kalau kita kebetulan lingkup militer, pertama siapkan dulu mentalnya. Pertama mental kan kadang kita udah sibuk nyiapin administrasi, udah merasa ini down. Waduh, ini masih banyak waktu kita atau tidak, atau mungkin sempat nggak atau enggak. Yang penting siapin dulu mentalnya, terus kalau udah siapin mental baru siapin fisiknya. Bakal ini waktu buat nyiapin berkas tidak gampang, terus capek juga. Terus nanti kan belum dia nyiapin ini fisiknya untuk Garces nanti kan. Terus jangan lupa juga usahakan kalau sebelum tes itu MCO dulu. Medical check up ya. Medical check up. Tujuannya apa? Biar nanti pas pada seleksi dia sudah tahu apa kekurangannya. Nanti kalau dengan kekurangannya udah tahu, setidaknya dia bisa berobat dulu. Konsultasi dulu sama dokter. Jadi setelah konsultasi setidaknya beliau sudah punya bahan. Oh, ini beliau sakit ini, jadi beliau sudah minum obatnya atau mungkin sudah terapi dulu gitu maksudnya. Terus yang penting adik-adik atau teman-teman yang mau mendaftar tetap semangat. Semangat dulu, jangan putus asa. Ini orangnya merasa kekurangan, saya tidak bisa ya daftar nggak ya, atau ragu-ragu. Jangan dulu, dicoba dulu. Setelah coba, saya kurang ini pas mendaftarnya, baru kita introspeksi diri sendiri. Penting sekarang dicoba dulu dengan doa dari orang tua. Jangan lupa juga dengan orang tua, terutama juga sama kerabat-kerabat dekat, teman-teman juga sama guru-guru beliau. Boleh silakan, doa itu kan tidak mesti dari orang terdekat, juga bisa dari orang-orang. Mungkin dulu pernah salah sama orang lain kan, silakan minta doa dari orang itu juga bagus juga sebenarnya. Apalagi jangan lupa juga kalau daftar gini, usahakan juga banyak-banyak sedekah. Biasanya kan itu juga makbul untuk doa-doa orang yang ini kan mau daftar atau mau buka pekerjaan biasanya kan. Itu aja paling. Kalau dari Zal, apa mungkin Zal? Ya kalau dari saya sih mungkin singkat aja ya. Yang penting persiapkan diri, persiapkan mental, siapkan jasmani, jangan putus asa, tetap semangat untuk mendaftar. Siapkan semuanya berkasnya secara teliti, jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal ya di pikiran kalian bisa tanyakan langsung ke tempat pendaftaran terdekat. Tadi kan ada pendaftaran yang ada di Agendam, ada Lanal, ataupun di Lanal. Nanti kalian tanyakan apa yang menjadi unek-unek dari kalian. Oke, itu aja ya mungkin video kita pada kali ini. Jangan lupa kalian di like maupun subscribe channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.